Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sabtu lalu Gunung Merapi kembali erupsi dan menyemburkan awan panas ke arah barat daya. Perbaikan jalan menyebabkan kemacetan parah di jalur Pantura Semarang Demak. Berebut kue keranjang pada perayaan Grebek Sudiro di Kota Solo. Sejumlah pengendara motor nekat pindah jalur di tengah kemacetan di Jalan Pantura Demak Semarang. Jalan Pantura Semarang Demak diduga perbaikan jalan dan adanya ambulans yang memakan jalan membuat kemacetan kian parah. Macetnya Jalan Pantura Semarang Demak memicu puluhan pengendara sepeda motor nekat memindahkan motor mereka ke jalur arah berlawanan. Polres Demak menyatakan ulah nekat para pengendara sepeda motor itu karena adanya perbaikan jalan, ditambah lagi ada ambulans yang memakan jalur lawan arah sehingga kemacetan kian parah. Itu terjadi stuck, ya berhenti karena ya ada oknum pengemudi ambulan yang seharusnya ikut jalur kontraflow mengikuti kita sebagai petugas. Namun demikian melambung ambil kanan sehingga makan jalur yang dari arah Semarang ke Kudusnya, sehingga terjadi berhadapan-hadapan dan tidak bisa bergerak. Perbaikan jalan sepanjang 500 meter di wilayah Kecamatan Sayung, Demak belakangan memang menimbulkan kemacetan di jalur Pantura Semarang Demak. Perbaikan jalan ini ditargetkan selesai sebelum perayaan Idul Fitri atau sekitar bulan Maret mendatang. Untuk mengurangi kemacetan, polisi memberlakukan sistem lawan arah dari Demak menuju kota Semarang dari pukul 6 hingga 8 pagi. Petugas juga mengimbau pengendara roda 4 atau lebih agar menggunakan ruas jalan tol untuk menghindari kemacetan. Ali Mustafili melaporkan dari Demak. Tradisi yang dilakukan jelang Imlek adalah bersih-bersih tempat ibadah, seperti yang dilakukan umat Tridharma di Salatiga dan Pekalongan yang membersihkan seluruh patung dewa-dewi di kelenteng. Patung-patung yang ada di kelenteng Hoktiepyo mulai diturunkan dari altar dan dibersihkan. Ini tandanya perayaan Imlek sudah dekat. Seluruh patung dibersihkan dengan air suci yang merupakan air hujan dan embun yang belum menyentuh tanah. Air suci yang sudah disiapkan sejak 2 pekan ini dicampur dengan cendana dan teh, lalu dipakai untuk membersihkan debu-debu yang ada di patung, altar, fasilitas sembayang, hingga bangunan kelenteng itu sendiri. Kegiatan umat Tridharma di kota Salatiga ini adalah bentuk menyambut kedatangan Tahun Baru Cina. Kegiatan yang dilakukan seminggu sebelum Imlek ini juga mempunyai filosofi agar tahun depan umat diberikan keselamatan, perlindungan, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Apalagi tahun 2024 adalah tahun naga kayu, yang mana naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, dan kesuksesan, yang didominasi dengan kayu yang membentuk keharmonisan, peningkatan, dan kelimpahan yang baik. Tak hanya di Salatiga, umat Tridharma di Pekalongan juga melakukan hal serupa. Seluruh patung dewa dan tempat persembahyangan yang ada di kelenteng Pohantiang dibersihkan untuk menyambut dan merayakan Tahun Baru Imlek. Mereka juga menggunakan air kembang untuk menjaga kondisi patung yang sudah berusia ratusan tahun. Memang tradisinya adalah kita membersihkan altar ini 1 tahun sekali. Karena yaitu dia, karena memang altar ini kan memang sudah ratusan tahun, jadi dijaga keasliannya. Nah, membersihkan itu nggak pakai sabun, cuma pakai kuas sama air bunga. Ada berapa patung yang dibersihkan hari ini? Lebih dari 100 ya kayaknya. Jadi dari 14 altar yang ada di kelenteng Pohantiang ini, lebih dari 100 patung yang akan dibersihkan. Ritual membersihkan kelenteng sendiri membutuhkan waktu sekitar 10 hari sebelum perayaan Imlek. Yulianto Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Salatiga dan Pekalongan.
Mendekati Imlek, kue Yopia mulai diproduksi. Kue dengan isian gula aren ini ramai dipesan warga Jakarta dan Semarang sebagai oleh-oleh Imlek. Inilah kue Yopia, salah satu kue tradisional perpaduan budaya Tiongkok dan Jawa yang laris dipesan setiap mendekati perayaan Imlek. Bertempat di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Rembang, Waras yang merupakan generasi ketiga dari pemilik kue Yopia sedang sibuk membuat adonan. Ia mengatakan usaha ini telah ada dari leluhurnya Tan Tian Yang sejak tahun 1800-an. Ciri khasnya adalah adonan tepung terigu yang diisi gula aren lalu dibentuk bundar. Rasanya legit, apalagi saat lelehan gula aren melumat di mulut. Meski kue Yopia jadi oleh-oleh khas saat liburan Imlek, terjadi penurunan pesanan kue dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kakek saya mah, iya kakek saya. Ini kan saya generasi ketiga. Kalau harapannya ya minta yang seperti dulu lagi lah. Waras pun hanya memproduksi kue Yopia seminggu sekali. Dalam sekali produksi, ia hanya mampu membuat 400 hingga 500 kue. Untuk satu paketnya berisi 10 kue Yopia yang dibanderol seharga Rp30.000. Mayoritas pesanan datang dari Jakarta dan Semarang. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Di Solo ada sebuah tradisi menjelang perayaan Imlek, yakni Grebek Sudiro. Puncak dari tradisi itu ditandai dengan berebut ribuan kue keranjang oleh warga. Kirap jadi awal dimulainya Grebek Sudiro di halaman Pasar Gede Solo. Kita bisa lihat aneka budaya dan kesenian yang meramaikan acara yang digelar pada hari Minggu kemarin. Meski kondisi sedang hujan, tak menyurutkan antusias warga menikmati keindahan dari perpaduan kesenian Jawa dan Tionghoa. Yang paling dinanti warga adalah berebut kue keranjang. Bahkan warga rela loh untuk berdesakan demi mendapatkan kue khas perayaan Imlek ini. Karnaval budaya Grebek Sudiro merupakan wujud kebinekaan di kota Solo. Semua suku dan golongan bergerak bersama dalam gelaran Karnaval Grebek Sudiro. Ya, jadi dengan adanya Grebek Sudiro ini kami panitia bersama Imlek merasa bahwa bisa mewujudkan kebinekaan yang nyata, tidak hanya kita gaungkan saja. Tradisi yang digelar sejak 2007 lalu merupakan wujud dari keharmonisan etnis Jawa dan Tionghoa. Apalagi selama bertahun-tahun lamanya wilayah Sudiro Prajan adalah tempat di mana kedua etnis ini hidup bersama tanpa ada konflik. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.